sama seperti Yesus di surga saat ini, sama dengan kita di dunia saat ini. Jadi ayat ini katakan orang percaya itu sama dengan Yesus saat ini. Orang percaya itu sama dengan Yesus di surga, dan orang percaya itu di bumi saat ini. Bukan nanti di Yerusalem baru, bukan nanti di surga, tetapi di dalam dunia ini. Kalimat tepatnya tadi, karena sama seperti Yesus, kita juga ada di dalam dunia ini. Artinya, orang percaya itu di dunia ini sudah sama seperti Yesus. Katakan wow. Itu makanya kita disebut orang percaya. Mengapa? Karena secara pikiran manusia tidak masuk akal. Masa kita yang panuan ini bisa sama seperti siapa? Yesus. Tapi saudara percaya atau nggak percaya, ayat yang mungkin salah satu paling indah di dalam kitab suci adalah 1 Yohanes 4 ayat 17. Bahwa saudara di dunia ini sama seperti Yesus di surga sekarang ini. Bukan nanti tunggu di sorga atau tunggu nanti kita masuk Yerusalem baru, bukan. Tetapi sekarang ini. Apa saudara percaya? Sebelah kiri saya. Apa saudara percaya saudara sama seperti Yesus sekarang? Apa saudara berani percaya? Sebelah kanan saya, apa saudara percaya sekarang ini saudara sudah sama seperti Yesus? Oh, ada yang bilang tidak. Karena nggak masuk akal. Kita yang berdosa ini sudah sama seperti Yesus, tetapi ayat ini tidak katakan jika kamu bla bla bla, kamu sama seperti Yesus. Nggak ada syarat. Dia cuma bilang bahwa karena sama seperti Yesus, kita juga ada di dalam dunia ini. Jadi saudara, apanya yang sama? Kita terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, pikiran, dan roh. Sama seperti Allah yang satu itu terdiri dari Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah roh. Kalau manusia terdiri dari tubuh, pikiran, dan roh. Yang mananya yang sama seperti Yesus? Roh. Tubuh nggak sama seperti Yesus. Apalagi pikiran. Pikiran kurang dari woku yang rica-rica terus. Malah bisa sama seperti Yesus. Bubengka, onde-onde, panada, cucur. Nggak bakalan sama seperti Yesus pikiran. Tetapi dari tubuh, pikiran, dan roh yang kita sama seperti Yesus itu apa saudara? Roh. Roh kita sama seperti Yesus. Coba kita baca di dalam 1 Yohanes Ibrani 10 ayat 10. Saudara buka Alkitab atau Alkitab. Ibrani 10 ayat 10. Saudara pegang Alkitab asli aja sudah diberkati saudara. Apalagi baca. Megang Alkitabnya aja udah diberkati. Saudara nggak percaya, saudara pulang nanti saudara pegang aja sepanjang hari itu Alkitab biar saudara nggak baca. Pasti saudara diberkati. Haleluya. Amin. Ibrani 10 ayat 10 semuanya sudah dapat. Kita baca sama-sama
2, 3. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Katakan amin. Katakan telah dikuduskan. Katakan bukan belum dikuduskan. Katakan bukan sedang diproses dikuduskan. Bukan sedang diproses dikuduskan. Tapi katakan telah dikuduskan. Sekali lagi, telah dikuduskan. Terima kasih. Apanya yang telah dikuduskan, saudara? Tubuh, pikiran, dan roh. Apanya yang telah dikuduskan? Roh kita. Terus bagaimana cara pengudusannya? Satu kali saja dan untuk selama. Katakan wow. Luar biasa sekali. Itulah hasil karya dari Yesus Kristus sebagai Tuhan. Dia sang penebus, dia Tuhan. Hasil karyanya luar biasa. Hasil kerjanya luar biasa. Ketika orang itu percaya kepada Yesus sebagai juru selamatnya, dia telah dikuduskan satu kali cukup dan untuk selama-lamanya. Nggak ada lagi cerita kudus satu kali, besok berdosa nggak kudus. Lusa bertobat, kudus lagi. Habis itu nggak kudus. Habis itu kudus lagi. Habis itu nggak kudus. Habis itu kudus lagi. Nggak begitu. Kalau seperti itu, Yesus itu bukan Tuhan yang luar biasa terpuji, luar biasa berkuasa. Tapi Yesus Tuhan itu sangat berkuasa dalam penebusannya. Sekali orang percaya, saat itu juga dia kuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Itu kata firman, bukan interpretasi. Bukan menurut pendapat saya sebagai doktor dalam Alkitab umpamanya. Bukan. Ada yang nggak setuju karena terlalu bagus, terlalu indah. Itu makanya kita disebut orang percaya. Karena terlalu indah, terlalu bagus. Saudara pikir saudara siapa? Orang biasa. Karena saudara percaya kepada Tuhan Yesus sebagai penebus saudara, Yesus yang Maha Kuasa itu. Firman pagi ini katakan, roh saudara telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Bukan belum dikuduskan. Bukan sedang diproses untuk dikuduskan. Bukan. Ayat ini bilang telah. Katakan telah. Lagi telah. Lagi telah. Terima kasih. Telah dikuduskan. Saudara suka atau tidak suka, telah dikuduskan. Di Australia saya teriak itu sama orang-orang bule itu, pas gereja bule. Already sanctified, whether you believe it or not, but the word say, you are already sanctified. Saudara telah dikuduskan. Orang percaya itu bukan orang sembarangan. Orang percaya itu ada di dalam rencana Allah untuk diselamatkan di dalam kerajaan surga. Penghuni kerajaan surga itu bukan orang sembarangan. Orang percaya yang diselamatkan oleh Sang Juru Selamat, Tuhan itu sendiri yang menyerahkan dirinya. Jadi itu adalah bukti bahwa saudara sudah sama seperti Kristus. Ayat inti kita kan itu. Roh saudara sudah sama seperti Kristus. Bukti pertama ayatnya Ibrani 10 ayat 10 bahwa saudara telah dikuduskan. Bukti yang kedua
1 Korintus 6 ayat 17. Tadi malam saya pikir-pikir saya mau khotbah apa ya, waktu pendeta bilang Kelly lagi kurang sehat. Saya langsung jawab iya. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya pegang saya punya Alkitab. Tuhan bawa ke 1 Yohanes 4 ayat 17. Sudah ketemu 1 Korintus 6 ayat 17. Ini bukti kedua bahwa saudara sudah sama dengan Yesus Kristus. Rohnya. Sudah ketemu? Sudah 2, 3. Tetapi siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Dia. Bilang wow. Bayangkan, mengikatkan dirinya pada Tuhan, roh kita menjadi satu dengan roh Tuhan. Apa itu enggak wow? Emang kita siapa? Kita suka pandang enteng diri kita sebagai orang percaya. Ya, saya maya gini-gini aja lah. Hargailah pengorbanan Yesus Kristus. Lihatlah diri saudara menjadi satu roh dengan roh Tuhan. Ini saudara bukan interpretasi, ini bukan menurut pendapat saya. Bukan. Ini firman yang katakan kepada saudara, siapa yang mengikatkan dirinya pada Tuhan menjadi satu roh dengan Tuhan. Roh kita jadi satu dengan Tuhan. Apa itu enggak? Wow, ibarat kita ambil air di Kelapa Gading, 1 ember bawa ke Priuk. Air di Kelapa Gading itu, air 1 ember itu roh kita. Terus lautan itu roh Allah. Kemudian air 1 ember itu kita tuang ke lautan sebagai roh Allah. Jadi satu nggak air 1 ember itu? Halo? Jadi satu. Sekarang pertanyaan bodoh-bodoh berikut lagi biar you kesel. Bisa kita ambil lagi nggak air yang 1 ember itu dari laut yang di Priuk? Nggak bisa. Orang dia udah jadi satu, you mau ambil bagaimana? Pertanyaan ketiga yang bikin you kesel lagi. Air yang 1 ember itu masih tawar atau sudah jadi asin? Sudah jadi asin. Dia udah jadi satu. Kira-kira barangkali begitulah roh saudara menjadi satu dengan roh Tuhan. Apa itu enggak wow? Wow, itu makanya saya waktu sakit, kesakitan banget, saya berani. Tuhan ambil aja saya. Sakit sekali ini Tuhan. Bukan saya nggak ngambek, kepala saya udah nggak mampu Tuhan. Minta mereka bikin ringan kepala saya, mereka nggak mau. Mereka bilang tahan aja Pak, nggak bisa. Saya bilang kasih saya morfin atau apa kayak gitu supaya sakitnya hilang. Nggak bisa. Kasar kali saya bilang suntik mati aja deh kalau begitu. Saya udah nggak kuat. Mengapa saudara saya berani? Karena saya tahu roh saya sudah sama dengan siapa? Bukan cuman sama, tapi sudah menjadi satu dengan siapa? Roh Tuhan. Dia saya orang berdosa, tapi Yesus datang untuk orang berdosa. Haleluya. Saya nggak mau tekebur bilang bahwa saya pasti masuk surga. Ayat yang bilang Roma 5 ayat 9-10, engkau pasti diselamatkan. Itu makanya 3 kali saya minta mati, nggak dikasih-kasih. Mungkin karena masih mau disuruh berkhotbah. Pokoknya pendeta kalau ada yang sakit, tinggal WA aja Om Max besok bisa khotbah. Udah pasti bisa. Haleluya. Sekarang saya udah sebulan. Tiap pagi saya rekam video maksimum 3 menit. Lain kali 3 video, lain kali 4 video, lain kali 2 video. Lain kali saya libur, habis itu besok saya tebus. Kayak besok ini saya mau tebus 4 video sekaligus. Terus saya masukin ke YouTube, sama saya masukin ke TikTok. Terus di YouTube 1 video yang nonton 20. Di TikTok 1 video yang nonton 500. Seminggu
Yang nonton bisa ada 60.000. Di YouTube seminggu yang nonton paling 60. 100 kali lipat di TikTok. Jadi saya lebih bersemangat lagi. Saudara, kalau ke TikTok saya ada berapa puluh video 3 menit, 2 menit setengah, 2 menit, 3 menit, bermacam-macam topik. Itu saya udah klasifikasikan. Saudara ada masalah, oh masalah iman. Saudara tekan aja yang iman. Mungkin keluar 20 video. Saudara tinggal nonton aja cuma 2 menit. Jadi nggak bosanin. Nggak panjang-panjang. Makin semangat saya. Karena yang nonton firman Tuhan 1 minggu 60.000. Yang dengar saya khotbah hari ini 1 minggu 20 orang. Jadi saya makin semangat. Saya ada kerjaan tiap hari. Dan kali sore saya pergi bikin sekali video 7. Kalau saya lagi rajin. Sampai di TikTok dia kasih komentar, "Yuk mesti belajar ini supaya lebih banyak selamat." 60.000 seminggu yang nonton, termasuk cukup tinggi. Tiga minggu di TikTok yang subscribe 500 orang. Di YouTube 10 tahun 500 orang yang subscribe. Karena di TikTok video itu jalan sendiri. Dia nyari pendengar. Kalau di YouTube videonya diem, nungguin pendengar yang nyari. Kalah jauh YouTube sistemnya sama TikTok. Saya belum masuk ke Instagram. Entar saya mau salin semua terus masukin ke Instagram. Kenapa saya cerita sama saudara? Saya rasa di umur 70 tahun masih berguna buat pelayanan. Itu makanya minta mati 3 kali nggak mati-mati barangkali. Wah, saya makin bersemangat. Boleh umur panjang nih. Tugasnya cuma bikin 2-3 video tiap hari. Gimana saya bikin? Saya beli yang DJS atau apa itu, anak-anak muda tahu itu, yang kalau jalan dia nggak bergetar ya, dia nggak bergerak. Itu dari Australia. Ada yang kritik saya, "Pak, ganti tuh tongkatnya. Kalau jalan kita nontonnya bergerak-bergerak, bermodal dikit kek," katanya. Aku bilang, "Apa tongkatnya?" "Apa, DJS atau apa gitu ya." Sudah langsung saya pergi beli sana 2,5 juta. Jadi saya pakai itu, biar saya jalan goyang-goyang. Dia nggak pernah goyang, biar saya ke kiri, videonya, fotonya ikut ngeliatin saya ke kiri. Saya ke kanan, kameranya dia nggak geser ke kanan, jadi dia tetap fokus. Kalau yang itu kan nggak kayak begitu. Makin semangat saya. Kayaknya ini bisa bikin umur panjang nih. Kayaknya ini pelayanan yang Tuhan butuhkan nih, yang cuma 2 menit, 3 menit gitu ya. Paling lama 3 menit. Ada yang saya bikin 1 menit. Semuanya isinya firman Tuhan. Jadi saya sebarin firman Tuhan setiap hari. Yang setiap minggunya yang nonton 60.000. Jadi saya merasa kayak berguna. Jadi setan gak berdaya. Kalau sebelum ada itu kan setan bilang, "Lu mati aja, udah gak ada gunanya." Ya? Kalau sekarang masih ada. Jadi 1 Korintus 6 ayat 17 itu adalah bukti kedua bahwa kita sudah sama dengan Yesus Kristus. Haleluya. Bukti yang ketiga, Galati 2 ayat 20. Kita baca Galati 2 ayatnya yang ke-20. Saya Alkitab. Kalau Alkitab lebih banyak berkatnya. Kalau Alkitab begini lebih dikit. Kita baca sama-sama Alkitab. Lani Alkitab, itu berkatnya lebih banyak. Kalau ini Alkitab. Galati 2 ayat 20. 2, 3. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Selesai sampai situ. Kristus yang hidup dalam aku.
Kalau akunya, rohnya belum sama dengan Kristus, bagaimana Kristus bisa hidup dalam aku? Kalau roh kita belum sama dengan roh Tuhan, ayat tadi bahwa roh kita telah jadi satu dengan roh Tuhan, bagaimana roh Tuhan bisa jadi satu dengan roh kita? Itulah hasil karya dari Tuhan Yesus, Sang Penebus dosa yang Tuhan itu sendiri. Hasil karyanya luar biasa. Bayangkan roh kita menjadi satu dengan Tuhan. Kalau roh kita belum sama kudusnya dengan Tuhan, bagaimana mungkin dia bisa jadi satu? Ayat yang bilang, saudara, ini sulit dipercaya. Makanya judul khotbahnya adalah berani nggak percaya? Keberanian percaya. Saudara berani nggak percaya bahwa saudara itu sama seperti Kristus? Saudara berani nggak percaya bahwa roh saudara sudah menjadi satu dengan roh Tuhan? Saudara berani nggak percaya bahwa di dalam diri saudara sekarang ada Tuhan Yesus yang lagi hidup? Itu makanya bukan cuma topik ini keberanian percaya. Ini saya ambil dari kata-kata ayat 1 Yohanes 4 ayat 17. Keberanian percaya bahwa kita sama dengan Kristus. Namanya orang percaya tapi nggak berani percaya bahwa rohnya itu sama seperti Kristus. Nggak berani. Oh, masa sih? Lo yang bilang firman, saudara. Ya biar firman, tapi masa sih? Masa sih aku yang penuh dosa ini? Ya kan diampuni, saudara. Masa sih Mas, aku yang banyak dosa, kurang pelayanan ini, rohnya sama dengan roh Kristus? Ya sama, kan diampuni. Kan beda jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Kan beda orang jatuh dalam dosa dengan anak yang hilang. Kan beda orang yang sekali jatuh dalam dosa dengan anak yang hilang meninggalkan Tuhan. Itu beda. Ini adalah orang percaya yang terus, kasihanilah kami Tuhan, orang berdosa ini. 1 Korintus 7 ayat 23. 1 Korintus 7 Alkitab dan Alkitab. Sudah dapat 1 Korintus 7 ayatnya yang ke-23. Kalau sudah ketemu 1 Korintus 7 ayat 23, 2-3. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Siapa yang beli? Yesus yang beli. Orang kalau beli barang, barangnya dia langsung bawa pulang atau dia tinggalin, saudara? Dia langsung bawa pulang lah. Yesus beli kita dengan darahnya, bayar tunai. Dia bawa pulang apa? Apa yang dia bawa pulang, saudara? Dia bayar pakai darahnya nih. You bayar pakai rupiah aja, you bawa pulang pesawat terbang. Asal you berani bayar 1 triliun. You bawa pulang tuh pesawat terbang. You bayar 500 juta, asal udah lunas, you bawa pulang tuh Innova. Nggak lunas juga boleh kredit. You bawa pulang.
Nah ini Yesus bayar dengan darahnya, dia mesti bawa pulang sesuatu. Nggak mungkin dia tinggalin. Karena ini pakai bayar lunas. Sehingga efeknya adalah kalau pakai bayar lunas, berarti ada yang dia bawa pulang. Apa yang dia bawa pulang, saudara? Roh kita dia bawa pulang sudah apa? Sudah kudus. Itu yang dia dapat supaya saudara selamat. Emang dia mati sia-sia di sana? Nih, darahku tercurah di salib. Engkau sudah kubeli dan kubayar lunas dengan darahku. Mana barangnya? Apa barangnya, Roh? Saudara Robi tadi jawab, roh kita yang dia bawa pulang sudah kudus roh kita. Dia bayar. Itulah luar biasanya penebus orang percaya itu. Hasil karyanya itu nggak ada tandingan di atas permukaan bumi. Mengapa? Karena sang penebus kita itu Tuhan itu sendiri yang maha kuasa. Kan wow sekali. Dia bayar pakai darahnya, dia bawa pulang apa? Dia bawa pulang dengan roh kita semua orang yang percaya. Langsung bagaimana? Kudus. Efesus 1 ayat 13. Nggak ada di catatan tapi keluar di otak. Efesus 1 ayat 13. Efesus 1 ayat 13. Sudah ketemu? 2, 3. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Ketika kamu percaya, roh kamu kudus, langsung dimeteraikan oleh Roh Kudus. Siapa boleh buka? Nggak ada yang bisa buka, saudara. Saudara itu sudah kudus. Aduh, Mas, kudus bagaimana? Kita lain kalinya aja pergi gereja, kita lain kali bikin kesalahan ini. Ya diampuni, saudara. Yesus telah masuk ke dalam bilik yang kudus, tidak lagi membawa darah anak lembu atau darah domba jantan, tetapi membawa darahnya sendiri, dan dengan itu orang mendapat penebusan kekal, mendapat pengampunan kekal, kata Ibrani 9 ayat 12. Ya diampuni, saudara. Pengampunan Yesus itu ibarat air jatuh. Kita jatuh bangun, berdosa, minta ampun, berdosa, minta ampun. Dan pengampunan Yesus itu seperti air jatuh, naik, jatuh lagi, naik, jatuh lagi. Dia berputar terus. Untuk tetap mengampuni terus. You makan 2 piring aja berdosa kok. Kata Alkitab. Bukan kata saya. Buku Roma bilang segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah Jemaat Kelapa Gading paling hafal ayat ini. Makan piring pertama masih iman supaya bisa hidup. Makan piring kedua bukan iman, itu sadap pekerja. Sudah berdosa tetapi pengampunan itu ada. Jadi saudara telah dibeli dan lunas dibayar. Dan ketika dibeli lunas, sekali lagi saya mau tanya kepada saudara, dia bayar dengan darahnya, dia mesti bawa pulang sesuatu. Apa yang dia bawa pulang? Roh kita yang sudah kudus. Dan roh yang kudus itu langsung dimeteraikan oleh Roh Kudus, kata Efesus 1 ayat 13. Kalau Roh Kudus sudah meteraikan, siapa bisa buka? Dosa nggak bisa buka, kecuali kita tinggalkan Tuhan, murtad. Selama kita tinggalkan Tuhan, tidak sangkal Tuhan murtad, kita bikin salah, enggak.
Beda saudara, jatuh dalam dosa dan hidup dalam dosa. Itu beda. Anak yang hilang itu hidup dalam dosa. Dia tinggalkan Tuhan. Kok kita sekali-sekali bikin salah, marah gitu. Marah sama istri, marah sama anak. Itu dosa. Tapi itu diampuni. Apalagi bukti bahwa kita sudah sama seperti Yesus. Titus 3 ayat 5, saudara. Itu bukti lagi bahwa kita sudah sama seperti Yesus. Di ujung firman ini, kalau saudara terima dan berani percaya saudara seperti Yesus, bagaimana saudara akan bertingkah, berperilaku dalam hidup ini? Kalau saudara tahu bahwa saudara adalah sama seperti Yesus. Titus 3 ayat 5. Dua, tiga. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya, oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita. Katakan, telah menyelamatkan. Katakan, bukan belum. Katakan, bukan sedang dalam proses. Terima kasih. Firman yang bilang, saudara, kamu telah diselamatkan. Firman yang bilang Dia telah menyelamatkan saudara. Oh, Omah, kalau begitu saya sudah selamat. Firman yang bilang. Buat apa tanya lagi? Saya sudah selamat. Orang firman yang bilang pada waktu itu, Yesus telah menyelamatkan engkau. Bukan pada waktu itu Yesus sedang memproses untuk menyelamatkan engkau. Bukan pada waktu itu Yesus sedang mempertimbangkan untuk menyelamatkan engkau karena perbuatanmu. Enggak. Tapi pada waktu itu Yesus telah menyelamatkan engkau. Itu luar biasanya Yesus. Saking pekras sampai mati dia. Baru dia tahu. Itu luar biasanya Yesus Kristus karena Dia adalah Tuhan. Sekali lagi, penebus kita itu bukan orang sembarangan. Tahu-tahu ini so berhenti senyap bekerja masih bicara di muka sini. Penebus kita itu bukan manusia sembarangan. Dia manusia dan saat yang sama Dia adalah Allah. Sebagai manusia Dia dipanggil Tuhan. Tapi dalam kealahannya Dia adalah Allah. Dia disebut Allah. Theos. God. Tapi dalam kemanusiaannya Dia disebut Lord. Kalau bahasa Sangernya Lord atau Tuan atau Tuhan. Apa bahasa Yunaninya, pendeta? Theos kan Allah. Kurios, bagaya sedikit bahasa Yunani.
kurios Tuhan atau Lord. Tapi dia di samping kurios Tuhan atau Lord atau Tuhan, penguasa, dia juga adalah Allah atau Theos atau God. Seperti Presiden Widodo itu Tuhan karena dia punya kuasa. Dia juga disebut Tuhan, dia punya kuasa. Orang yang punya pembantu juga disebut tuan karena dia berkuasa atas asisten rumah tangganya. Nah, Yesus adalah dua-duanya. Jadi ini adalah bukti berikut bahwa kita telah sama dengan Yesus Kristus, yaitu Titus 3:5. Pada waktu itu Yesus telah menyelamatkan kita. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Kenapa begitu, saudara? Karena Yesus sudah berseru, sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Yohanes 19 ayat 30. Sudah ketemu? Dua, tiga. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sudah selesai misi penyelamatan manusia. Sudah selesai untuk bikin sama antara manusia dengan Kristus menurut 1 Yohanes 4 ayat 17. Yaitu rohnya sudah sama. Jadi pasti ke sorga. Ayat kesayangan kita Roma 5 ayat 9 dan 10 sebagai ayat-ayat penutup. Roma 5 ayat 9 dan 10. Sudah ketemu? 2, 3. Lebih-lebih karena kita telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Ayat 10. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pasti. Mengapa pasti? Pertama, karena roh kita sudah sama seperti dengan roh siapa? Tuhan. Roh kita sudah bersatu dengan roh siapa? Dengan Tuhan. Dan kita di dunia ini sekarang ini sudah sama seperti siapa yang ada di sorga? Sudah sama seperti Yesus Kristus yang ada di sorga. Jadi siapa sekarang yang berani mati? Enggak ada kan? Udah tahu, udah sama seperti Kristus. Udah tahu roh, udah sama seperti Kristus. Udah tahu roh sudah kudus. Udah tahu roh telah bersatu dengan Tuhan. Udah tahu pasti diselamatkan. Tapi tetap nggak mau apa? Mati. Tetap maunya aku hidup 1000 tahun lagi. Kenapa begitu, saudara? Manusiawi. Maunya hidup terus ya. Maunya hidup terus. Om Matilon sekarang umur berapa? 88 ya? 88. Darah Robi 88. Belum waktunya. Padahal ayat bilang hidup hanya sampai umur berapa? 70. Kalau kuat 80. Kalau 88
super kuat itu. Ya. Jadi saudaraku, sebagai kesimpulan, saudara sekarang yang hidup di dunia ini sama seperti Kristus. Itu yang dibilang di dalam 1 Yohanes 4 ayat 17. Dan buktinya, roh saudara telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya. Kata Ibrani 10 ayat 10. Dan roh saudara, ketika saudara mengikatkan diri dengan Tuhan melalui baptisan, telah menjadi satu roh dengan roh Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 17. Dan Tuhan Yesus hidup di dalam diri saudara. Galatia 2 ayat 20. Itulah sebabnya saudaraku, sebagai kesimpulan, sebagai penutup. Kalau kita tahu bahwa kita sudah sama seperti Kristus, apa yang harus kita buat di dalam hidup yang sisa ini agar sesuai dengan harapan Tuhan Yesus? Karena kita sudah sama seperti Kristus. Itulah sebabnya kalau kita mau marah, kita langsung katakan, kalau Tuhan Yesus, dia marah ini atau nyanda ya? Oh, so pasti nyanda. Udah pasti enggak. Ayo udah kalau begitu, biar sebelnya setengah mati, nggak jadi marah deh. Atau kalau udah marah, sempat marah, oh balik lagi. Saya udah sama seperti Kristus. Mestinya saya tidak apa? Tidak marah. Itulah tujuan firman hari ini. Untuk menanamkan di otak saudara renewing of the mind. Roma 12 ayat 2. Renewing of the mind bahwa saudara itu sama seperti Kristus. Sehingga bertindaklah sama seperti Kristus. Oleh bantuan Roh Kudus. Dan oleh hak pilih saudara. Dalam kehidupan setiap hari. Ingat selalu. Saudara itu sama seperti Kristus, kata firman. Sebab itu sekali lagi, bertindaklah sama seperti Kristus bertindak dalam segala situasi. Tapi jangan lupa, setan juga kerja keras agar saudara tidak bertindak sama seperti Kristus. Tetapi oleh kuasa Roh Kudus dan kebebasan memilih yang saudara punya, kita semua berdoa agar kita berusaha lewat kuasa memilih kita dan kuasa Roh Kudus, karena kita sama seperti Kristus, bertindak seperti Kristus. Kita di jalan, apa kita di rumah, apa kita di gereja, apa kita sedang berhadapan dengan orang yang salah tetapi dia yang mensalahkan kita. Tetapi ingat, kita sama seperti Kristus, bertindaklah seperti Kristus. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.